Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan-kawan, jumpa lagi dengan Kuli Channel ya. Nah, di kesempatan kali ini, di video kali ini saya akan sedikit mereview tentang sistem kerja ATS atau Automatic Transfer Switch. Nah, untuk ATS ini diperuntukkan untuk inverter PLTS ya, atau pembangkit listrik tenaga surya. Jadi ini tidak bisa dipakai untuk genset karena sistem kerjanya berbeda. Nah, biasanya itu untuk ATS PLTS itu bekerja pada berdasarkan kapasitas atau voltase pada baterai ya, seperti ini. Di sini ada dua pilot lamp, yang merah itu inverter dan yang hijau ini PLN. Nah, di sini ada voltmeter. Di sini saya memakai adaptor 12 volt. Di sini 12,4. Nah, ini selektor manual untuk perpindahan manual. Nah, biasanya itu untuk ATS PLTS itu terminal bloknya itu ada 3. Yang pertama input dari ini, saya taruh input dari PLTS atau inverter yang sisi kanan, dan yang tengah ini input dari PLN, terus yang pinggir ini output ke beban ya. Nah, untuk ATS ini membutuhkan sinyal DC atau tegangan DC untuk menghidupkan ini LVD atau low voltage disconnect. Jadi ATS ini akan bekerja ketika tegangan baterai sesuai settingan di sini itu misalkan di sini kan adaptor 12 volt, maka saya setting di sini 10 ditambah reconnectnya 2 berarti 12 volt. Nah, LVD ini akan on. Ketika di bawah 10 volt, maka ini saya simulasikan tegangan baterai di bawah 10 volt. Nah, LVD ini akan mati sehingga PLTS atau sehingga ATS ini dan beban di rumah itu di backup oleh PLN ya, seperti itu. Nah, ketika baterai mulai charging, ini saya simulasikan baterai charging dan settingan sesuai di sini tadi 10 volt ditambah 2 berarti kan 12 volt. Maka ATS ini yang bekerja adalah dari input ini inverter ini ya, yang sisi kanan, seperti itu ya. Jadi sistem kerjanya itu otomatis berdasarkan voltase pada baterai. Nah, ATS ini mempunyai 2 pemutus atau 2 cut off. Jadi seperti ini. Di LVD ini adalah cut off yang pertama. Saya contohkan, saya simulasikan ya. Ketika cut off pertama atau baterai keadaan low dan settingan di LVD ini misalkan di bawah tegangan di bawah 10 volt, maka cut off pertama atau pemutus pertama ini akan putus. Ini saya cabut, dia akan putus dan beban akan di backup oleh PLN. Dan ketika malam hari PLN itu padam, ini jalur PLN ya, ini saya ibaratkan jalur PLN, ini saya cabut. Ketika PLN padam di malam hari, maka ATS ini akan masih bisa berfungsi. Nah, kok bisa? Karena pemakai 2 cut off atau 2 pemutus. Nah, untuk pemutus kedua ini ada pada inverter seperti ini ya. Jadi bisa dipakai baterai modul kontrol, sama seperti LVD ini fungsinya untuk memutus tegangan dari baterai ya. Atau bisa kita setting pada board inverternya.
Nah, untuk modul kontrol settingnya juga sama seperti yang ini, hampir sama seperti ini. Jadi ketika cut off kedua itu kita setting tadi kan, cut off pertama itu mati di tegangan 10 atau di bawah 10 ya, di bawah 10 volt. Jadi untuk cut off kedua ini misalkan di setting 9 dan reconnectnya 8 dan reconnectnya 1, berarti kan 9 volt ya. Maka ini akan bisa menyala sampai 9 volt, dan di bawah 9 volt ini akan putus. Misalkan saya cabut ini input dari inverter, nah dia akan putus. Cut off 2 dianggap baterai habis atau undervolt atau baterai low. Nah, ketika waktu itu PLN padam, nah di sini kan selektornya arah PLTS ya. Kalau di sini arah PLN, di sini arah PLS. Nah, ketika waktu itu PLN nyala lagi, maksudnya ketika PLN nyala, maka beban rumah akan di backup oleh PLN meskipun selektor ini ke arah PLTS atau inverter. Jadi ATS ini otomatis. Nah, saat itu ketika baterai charging, ini saya ibaratkan untuk cut off kedua ya. Ini saya tancapkan. Nah, ketika saat baterai itu charging di siang hari, di sini yang jalan PLTS. Nah, yang hidup PLTS karena sesuai setting di sini di cut off pertama 10 volt ditambah 2 jadi 12 volt, maka LVD ini akan on dan menggerakkan sistem ATS di sini. Nah, seperti itu ya. Jadi cara kerjanya itu berdasarkan tegangan dari baterai. Ketika tegangan dari baterai itu low atau undervolt, maka ATS ini yang jalan adalah inverter. Ketika baterai itu penuh sesuai setting yang di LVD ini, maka yang jalan adalah inverter atau PLTS seperti itu. Nah, untuk beban ini hampir tidak ada jeda ya. Tapi kalau dilihat seperti ini hampir nggak ada kedip. Ini output dari sini. Dari sini output dari ATS ini saya colokkan untuk lampu ini. Nah, dia nyala. Perhatikan lampunya. Nah, selektor ini saya pindah manual. Dia hampir tidak ada jeda sama sekali ya. Cuman kalau dipakai diukur dengan osiloskop pasti ada gelombang sinusnya itu akan bergantian. Cuma kalau dilihat dari kasat mata ini hampir tidak ada jeda. Nah, seperti itu ya. Ini saya cabut lagi silo. Jadi ATS ini bekerja sesuai tegangan dari baterai ya. Oke, mungkin cukup di sini untuk review dan cara kerja ATS PLTS. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa komen di kolom komentar ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.